Puji Tuhan kalau pada saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini adalah saat indah kita berhadapan dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan
Engkau baik, haleluya. Ya Yesusku, haleluya. Engkau luar biasa Tuhan, ajaib Engkau Yesus, haleluya. Bersyukur, haleluya. Ya Yesus, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapakku yang luar biasa. Kalau pada saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami sembah. Dan satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin meninggikan Engkau, karena Engkaulah juru selamat kami yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan saya baca dari Mazmur 100 ayat 5 yang berbunyi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Hanya satu ayat, tapi ayo kita sama-sama dengarkan ya Ibu-Ibu ya. Saya beri judul, Pujilah Allah dalam bait-Nya. Jadi pujilah Allah dalam bait-Nya. Kita harus mengetahui Ibu-Ibu ya, siapa Allah yang kita ketahui bahwa akan membentuk. Kalau kita jelas siapa tahu Allah kita yang sesungguhnya, akan membentuk cara kita berdoa, cara kita beribadah, cara kita memuji dan menyembahnya, dan cara kita melayani Dia. Ibu-ibu, takut akan Tuhan bukan menakutkan, bukan ketakutan ya, tapi melainkan ada rasa hormat dan respek terhadap Tuhan untuk senantiasa taat mengikuti segala ajarannya, didikannya, dan perintah-perintahnya dengan tulus hati dan sukacita. Sekali lagi, dengan tulus hati dan sukacita. Jadi dengan sungguh-sungguh kita melayani Tuhan, dengan tulus hati kita berdoa, sukacita, dengan sukacita Ibu-ibu ya. Jadi mengapa kita termotivasi untuk berdoa, ya selalu berdoa, memuji dan menyembah Dia, ya Ibu-ibu. Sebab kita tahu dan mengerti bahwa Dialah Allah pencipta dunia, dan Dia adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Orang yang selalu merasakan kebaikan Tuhan, itu mesti bisa menikmati hadirat-Nya. Hadirat-Nya yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dan kita bisa menikmati hadirat-Nya, sehingga ibadah dan berdoa itu tidak lagi dirasakan dengan sebagai kewajiban. Wah, ini kewajiban kita harus berdoa. Ini kewajiban kita harus baca firman. Tapi kalau kita ibu-ibu sudah bisa merasakan kebaikan Tuhan, pasti dalam ibadah kita itu bukan suatu kewajiban, melainkan sebagai kerinduan. Sama-sama katakan kerinduan, ya ibu-ibu ya. Kerinduan yang menyenangkan dan memuaskan batin kita, ya. Jadi bukan lagi kewajiban,
Bukan lagi, oh ini hari Minggu, kita wajib ke gereja. Tapi kerinduan. Kerinduan yang memuaskan batin kita. Jadi kalau kita biasanya berdoa tapi kita tidak berdoa, itu ada rasa kering gitu rasanya ibu-ibu ya. Jadi yang memuaskan batin kita. Dalam hadiratnya kita senantiasa dipuaskan. Dalam hadiratnya kita senantiasa dipuaskan. Kita benar-benar bisa menikmati hidup ini sebagai anugerahnya yang penuh dengan keajaiban. Ibu-ibu, kita harus bisa merasakan, menikmati keajaiban Tuhan. Keajaiban itu yang sungguh-sungguh ajaib. Jadi pandemi ini, corona ini, di masa-masa sulit, tapi sebagai anak-anak Tuhan, saya sendiri merasakan ibu-ibu, keajaiban itu terjadi dalam hidup kami. Jadi ajaib-ajaib, karena apa? Kita merasakan selalu rindu datang kepada Tuhan. Kita menangis juga di hadapan Tuhan, gitu. Sediakan waktu untuk Tuhan. Jadi kita bisa merasakan keajaiban Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, kita hidup di dunia yang akhir-akhir ini yang penuh dengan persaingan dan kebrutalan, ya, yang sudah tidak ada lagi, yang sulit kita temukan kebaikan-kebaikan. Namun kebaikan Allah membuat hidup kita nyaman dan tentram. Sekali lagi, kebaikan Allah itu menjadikan hidup kita nyaman dan tentram. Walaupun pandemi, walaupun corona masih ada, tapi kita merasakan kebaikan Allah yang kita rasakan menjadi nyaman dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dan tentram. Tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Walaupun pandemi saat ini masih ada, tapi kita mempunyai Allah. Karena Allah yang penuh kasih, Dia tidak pernah meninggalkan kita, ibu-ibu. Jadi kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Asal kita selalu rindu, ada kerinduan, bukan kewajiban, tapi kerinduan selalu datang, selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Sediakan waktu, sehari 24 jam, sediakan waktu untuk Tuhan. Ya, lebih baik kalau bisa pagi ya ibu-ibu ya. Itu ada mujizat, ada keajaiban yang kita rasakan setiap hari. Kita tidak usah khawatir, tetap berdoa, memuji dan menyembah Dia, menyembah Tuhan, dan selalu jaga kesehatan. Ya, jadi tetap selalu jaga kesehatan, tetap memakai masker, tetap jaga jarak. Tapi yang pertama, kita selalu datang kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya akan membacakan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 sebagai renungan sore hari ini. Jadi Mazmur 100 ayat 5, sekarang 1 sampai 5. Saya bacakan ya ibu-ibu ya. Nanti bisa direnungkan. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah, hai para wanita pilihan Allah. Ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan sukacita kita beribadah. Datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibu-ibu ya, amin. Jadi ayat 1 sampai 5 nanti bisa direnungkan ya ibu-ibu ya. Lebih dalam lagi bahwa kita bukan suatu kewajiban untuk datang kepada Tuhan, tapi intinya ada kerinduan yang sungguh-sungguh, yang tulus, menyediakan waktu yang tulus
tidak bersungut-sungut, tapi di sini dikatakan bersukacita selalu dan bersyukur selalu. Apapun keadaan ini kita tetap bersyukur. Nanti pasti dan pasti saya percaya kita bisa merasakan keajaiban Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena saya tahu Tuhan hadiratnya itu nyata. Ya, hadiratnya nyata. Tuhan selalu menemani kita, ya, umatnya. Amin. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu di Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 Tuhan. Bukan lagi ini bukan lagi suatu tapi kerinduan hati Tuhan untuk datang kepadamu. Bukan lagi suatu kewajiban Tuhan, kami selalu datang kepadamu. Tapi dengan tulus hati, dengan kerinduan hati Tuhan, kami menyediakan waktu untuk-Mu Tuhan setiap hari. Karena kami tahu kekuatan itu hanya datang dari-Mu saja Tuhan. Dan kami bisa merasakan Tuhan, keajaiban-keajaiban dalam hidup kami yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu sore hari ini, para wanita pilihan Allah semakin mengerti Tuhan, bahwa setiap hari harus menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk bersekutu. Karena kami tahu Tuhan, semakin kami dekat kepadamu, ada ketenteraman, ada kedamaian, dan ada mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati wanita pilihan Allah, berkati kami semua Tuhan, kesehatan kami juga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.